Setelah kita melakukan mabit di Mina sampai tanggal 12 untuk nafar awal, sampai tanggal 13 untuk nafar tsani, maka setelahnya kita meninggalkan Mina dan kita tidak tahu kapan lagi kita akan berjumpa dengan Mina tersebut. Kemudian setelahnya kebanyakan bagi jemaah mereka akan mengakhirkan tawaf ifadahnya. Kalau seandainya mereka bisa melakukan di hari-hari Mina tersebut, di hari-hari tasyrik, maka alhamdulillah. Tapi kalau seandainya mereka mengakhirkan, maka juga tidak menjadi masalah. Kapan akhir kita melakukan tawaf ifadah? Waktu ifadah itu terakhirnya kapan kira-kira? Kapan? Sebelum kita meninggalkan Makkah. Maka itulah akhir daripada waktu kita melakukan tawaf ifadah. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Bukti kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kewajiban kita sebagai seorang hamba yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama hadiah yang luar biasa, sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa menjadi abdan syakura, yaitu hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam, dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Kita meyakini semua nikmat yang ada pada diri kita bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang kita miliki. Makanya ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni atabarra'u min hauli wa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dari kekuatanku, dari daya dan upayaku. Maknanya karena memang kita tidak punya kekuatan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak punya nikmat kecuali semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita punya, maka kita wajib meyakini itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah bersyukur dengan lisan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qalu alhamdulillah, dan mereka senantiasa mengucapkan alhamdulillah, kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suka dengan kalimat tersebut. Dikala seorang hamba setiap kali diberikan nikmat oleh Allah, mereka mengucapkan alhamdulillah. Allah berikan kepadanya kesehatan, mereka mengucapkan alhamdulillah. Allah berikan kepadanya kesempatan untuk beribadah, mereka mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kalimat di antara bentuk kalimat-kalimat yang menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah, dan ini yang terberat, adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena antara ibadah dengan syukur dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan Allah menyebutkan wa'buduhu washkurulah. Beribadahlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Jadi antara syukur dengan ibadah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Kalau seandainya kita ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, rajin melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur yang sebenarnya. Syukur yang pertama dan yang kedua tidak terlalu sulit bagi kita untuk melakukannya. Tapi yang ketiga, Allah sendiri yang menyebutkan i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beribadahlah, beramallah kalian sebagaimana beramalnya keluarga Nabi Daud. Tidak lain tidak bukan adalah Nabi Sulaiman. Dikala Allah berikan kepadanya dunia, Allah bukakan kepadanya pintu-pintu kebaikan, pintu harta dan yang semisalnya, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberikan dia, menjadikan dia sebagai ikon di dalam orang yang bersyukur kepadanya. I'malu ala Daud syukra. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan menyebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang benar-benar bersyukur itu tidak banyak. Maknanya yang bersyukur dengan amalan. Sehingga dikala kita bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan langkah kita datang ke kota Madinah. Di antara salah satu syukurnya adalah bagaimana kita selalu beribadah kepada Allah. Ketika Allah memilih kita menjadi tamunya, di antara bersyukur kepada Allah adalah memanfaatkan dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah hadiahkan kepada kita bersama, bisa kita manfaatkan untuk selalu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umatnya. Bahkan kadang-kadang ikhwatul Islam, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Kemudian di dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang berkaitan, yang bercerita dengan umat-umat sebelumnya. Nabi membaca surat Ibrahim yang bercerita tentang Nabi Ibrahim, bercerita tentang umat Nabi Ibrahim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kisah yang berkaitan dengan Nabi Isa dan juga yang berkaitan dengan umat Nabi Isa. Nabi juga menangis. Karena Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Ibrahim tidak ada di antara mereka yang beriman kepadanya, kecuali sedikit saja. Begitu juga dengan umat Nabi Isa, tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit. Ada sebagian yang beriman kepadanya, namun mereka melampaui batas. Dikala Nabi membaca tentang dua kisah dua Nabi ini, Nabi menangis. Sehingga dikala Nabi menangis, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk bertanya kepada Nabi. Allah tahu kenapa Nabinya menangis, tapi Allah sengaja mengutus malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada kita siapa Nabi kita yang sebenarnya dan kenapa Nabi kita menangis. Dikala Jibril bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, Allah mengutus diriku bertanya kepadamu, mengapa engkau menangis?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ummati." Aku menangis tidak lain tidak bukan adalah karena umatku. Aku tidak mau mereka sama dengan umat-umat sebelumnya. Aku tidak mau mereka sama dengan umat Nabi Ibrahim. Aku tidak mau mereka sama dengan umat Nabi Isa. Aku mau mereka adalah umat-umat yang terbaik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian itu adalah umat yang wasat. Wasat itu artinya yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Tentunya kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Tidak datang begitu saja. Ada perjuangan baginda Nabi yang mulia di sana. Kemudian dikala Jibril mendengarkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kembali kepada Allah dan Allah tahu apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah ingin memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Jibril menyebutkan kepada Allah, sesungguhnya Muhammad itu menangis karena memikirkan umatnya, kita yang dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kembali memerintahkan Jibril alaihi salam, "Datang kamu wahai Jibril, sampaikan kepadanya kalimat yang aku sebutkan." Kemudian Jibril pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku membawa firman Allah Subhanahu wa taala, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk." Kami wahai Muhammad akan membuat engkau bangga terhadap umatmu. Maknanya umatmu tidak akan sama dengan umat-umat sebelumnya. Wala nasu'uk, dan kami tidak akan pernah membuat engkau kecewa dengan mereka. Dan itulah di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka
fatarda. Allah akan senantiasa memberikan Nabi, memberikan Nabi, memberikan Nabi. Apa yang Allah berikan kepada Nabi? Karena yang paling membuat Nabi bangga dan bahagia adalah bagaimana umatnya. Umatnya adalah umat yang taat kepada Allah. Umatnya adalah umat yang paling banyak ikut kepada dirinya. Dan betul apa yang Allah janjikan kepada Nabi. Allah berikan sesuatu yang membuat Nabi bahagia dengannya, yaitu umat Nabi SAW wasata, umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada. Kalau mereka yang terbaik, sehingga ikhwatul Islam, keterbaikan tersebut bukan hanya di dunia, bahkan berlangsung sampai di akhirat sana. Sehingga mereka yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala berasal dari umat Nabi. 2/3 dari penduduk surga berasal dari umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita di antara salah satunya. Amin. Begitulah cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama ikhwatul Islam. Nabi memikirkan kita sebagai umatnya. Nabi bangga umatnya menjadi umat yang terbanyak beribadah, terbanyak taatnya, terbanyak yang mengisi surga. Kalau begitu demikian kecintaan Nabi SAW kepada kita bersama, tentunya kita juga wajib mencintai Rasulullah SAW, karena cinta kepada Nabi adalah bagian daripada keimanan. Dan cinta yang kita berikan kepada Nabi bukan hanya cinta sampingan. Mereka yang tidak tahu tentang Nabinya, mereka yang tidak tahu mempelajari sejarah Nabinya, berarti mereka hanya memberikan cinta sampingan saja kepada Nabi SAW. Cinta kepada Nabi harus ada bukti, ikhwatul Islam. Ketika kita mengatakan kepada keluarga, wahai istriku, aku cinta kepadamu, maka kita akan membuktikan cinta tersebut dalam kehidupan. Ketika kita mencintai anak-anak kita, kita akan membuktikan apa bukti cinta kita kepada anak-anak kita. Nah, pertanyaannya, dikala semua kita mencintai Nabi, apa buktinya kita cinta kepada Nabi SAW? Sudahkah kita belajar tentang sejarah Nabi? Sudah berapa kitab yang kita baca yang berkaitan dengan Nabi itu sendiri? Itu namanya cinta kepada Nabi. Sudah berapa hadis Nabi yang kita baca? Itu cinta kepada Nabi. Sudah berapa sunnah Nabi yang kita terapkan dalam kehidupan? Itu cinta kepada Nabi. Bahkan ikhwatul Islam, para sahabat Nabi SAW, saking cintanya mereka kepada Nabi, bahkan jangankan perkara-perkara yang wajib, jangankan perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang biasa-biasa saja, mereka akan menunjukkan bagaimana kecintaan mereka kepada baginda Nabi yang mulia SAW. Kita contohkan ikhwatul Islam, dan ini contoh sering kita sebutkan dan semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia yang menjadi pemimpin kaum muslimin, di antara salah satu yang biasa dia lakukan adalah berkeliling di kota Madinah dan juga di luar Madinah untuk memperhatikan rakyatnya, apakah mereka sudah sejahtera atau ada di antara mereka yang berada di dalam kemiskinan, kelaparan. Maka Umar setiap harinya, siang ataupun malam, itulah yang biasa dia lakukan. Tiba-tiba ikhwatul Islam, suatu ketika, maka dia melewati jalan di antara jalan-jalan yang ada di Madinah. Kemudian di rumah Madinah, karena dulu rumah Madinah itu ikhwatul Islam atapnya biasa, terbuat dari pelepah daun kurma, kemudian dijaring, kemudian dibuat tanah di atasnya. Kalau tanah liatlah bahasa kita. Kemudian biasanya di rumah-rumah seperti kita misalnya ada talang airnya. Ketika Umar lewat, maka dia melihat ada talang air yang menuju ke jalan kaum muslimin. Dan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seandainya terjadi hujan, maka talang air apabila menghadap ke jalan kaum muslimin akan memberikan mudarat kepada kaum muslimin, memberikan mudarat kepada mereka yang lewat. Itu adalah di antara salah satu pandangan daripada Umar bin Khattab, sehingga dia naik ke atas rumah tersebut. Yang tadinya talang air menuju jalan kaum muslimin, dia rubah, dia putar ke arah yang lainnya supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Kemudian setelahnya Umar merasa itu adalah perkara-perkara yang biasa-biasa saja. Kemudian dia pulang. Tiba-tiba yang punya rumah mengadu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, karena ternyata talang air ini ada sejarahnya, bukan talang air yang begitu saja. Kemudian Abdullah bin Abbas bergegas datang kepada Umar bin Khattab. Ketika sampai, Abdullah bin Abbas itu adalah ulama kaum muslimin, ulama para sahabat Nabi. Dia sepupu Nabi, dia adalah ulama di antara ulamanya para ulama, Abdullah bin Abbas. Makanya kalau ada tafsir yang bersumber dari Abdullah bin Abbas, sami'na wa ta'na. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia datang ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ini terkejut karena jarang-jarang Abdullah bin Abbas datang ke rumahnya, karena dikhawatirkan orang takut
terutama di kala Umar menjadi pemimpin kaum muslimin. Tiba-tiba Abu Bakar ini, tiba-tiba Abdullah bin Abbas datang ke rumah Umar bin Khattab, dan Umar ini kaget apa yang membawa gerangan, seolah-olah ulama yang datang ke rumahnya. Walaupun Umar itu juga ulama, tapi ulamanya para ulama, ulamanya sahabat Nabi adalah Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas ini datang kepada Umar bin Khattab menyebutkan, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau yang merubah talang air tadi yang tadi menuju ke jalan kaum muslimin, kemudian engkau putar? Maka Umar mengatakan, iya, aku takut bisa mengganggu kaum muslimin. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah, yang mengarahkan talang air itu ke jalan kaum muslimin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan kalimat demikian, Umar tanpa banyak bicara, dia langsung pergi ke rumah tersebut. Kemudian dia langsung putar talang airnya, sebagaimana tadi dia dapatkan. Maknanya ikhwatul Islam, kalau Umar tidak melakukan yang demikian, dia tidak berdosa. Namun dikala dia mendengarkan itu yang dilakukan oleh Nabi, yang membuat talang ini adalah Nabi SAW, maka dia tidak mau menggesernya. Padahal itu berkaitan hanya masalah dunia saja. Demikianlah mereka cinta kepada baginda Nabi yang mulia SAW. Karena cinta kepada Nabi, dengan kata-kata iya, kita semuanya wajib mengatakan aku cinta kepada Nabi, kita cinta kepada Nabi. Tapi apakah cinta kepada Nabi cukup dengan kata-kata saja? Tentunya tidak, ikhwatul Islam. Ada bukti cinta kepada Nabi. Apa buktinya? Karena ingat ikhwatul Islam, ini kaedah. Orang yang mencintai Nabi dan kadar kecintaan mereka kepada Nabi tergantung pengetahuan mereka terhadap Nabi itu sendiri. Kalau kita tidak tahu tentang Nabi kecuali kapan Nabi lahir, kapan Nabi meninggal, kemudian tidak tahu lagi, setipis itulah cinta kita kepada Nabi. Walaupun setiap hari kita mengatakan aku cinta Nabi, aku cinta Nabi. Tapi mereka yang tahu tentang Nabinya, mereka belajar tentang Nabinya, tahu kehidupan Nabi, tahu sejarah Nabi, semakin besar pengetahuan mereka, benih-benih cinta akan senantiasa berkembang di dalam jiwa dan raganya kepada baginda Nabi yang mulia. Dan itulah yang kita inginkan ketika kita mencintai Rasulullah SAW, harus kita buktikan. Karena permasalahannya ikhwatul Islam, ini adalah keedah yang disebutkan oleh para ulama, dikeluarkan dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim. Kalau umat Nabi mencintai Nabi, itu perkara biasa, karena memang itu bagian daripada iman. Tidak mungkin ada di antara umat Nabi yang tidak cinta kepada Nabinya. Tinggal bagaimana kadar kecintaan mereka. Tapi cinta, semua mereka cinta. Tidak ada umat Nabi yang tidak cinta kepada Nabinya. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi cinta kepada kita? Makanya Imam Ibnu Katsir yang meninggal pada tahun 774 Hijriah menyebutkan, laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Permasalahannya bukan bagaimana kalian mencintai Nabi, tapi apakah Nabi sudah mencintai kalian atau tidak. Sehingga kita bertanya, apakah Nabi sudah cinta kepada kita? Maka jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing. Dan bagaimana supaya mendapatkan cinta Nabi? Sedikit banyaknya terkumpul dalam 4 kata. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa jtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Itulah kaedah di dalam untuk mendapatkan cinta Nabi SAW. Apa artinya? Nanti kita bisa cari sendiri. Ikhwatul Islam, karena apabila kita membahas tentang ini akan menghabiskan waktu kita, karena masih ada pembahasan kita yang berkaitan dengan ibadah haji. Intinya ikhwatul Islam, mencintai Nabi SAW harus ada buktinya. Tinggal kita bertanya kepada diri sendiri, sudah berapa kuat dan apa bukti cinta kita kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya salah satunya di antara bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu memperbanyak salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhwatul Islam, selawat ini adalah ibadah yang mudah bagi kita untuk melakukan dan mengucapkannya, tapi banyak di antara manusia yang melalaikannya. Sehingga Nabi memberikan sebuah ultimatum kepada kita bersama, man nasiyas salata alayya, barang siapa yang lupa, yang lalai berselawat kepadaku, apa ancamannya? Khati'at tariqal jannah, maka mereka bisa jadi salah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan berat, tapi sering kita terlalaikan atau sering kita terlupakan mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
atau dalam riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah menjelaskan tentang sedikit masalah manasik ibadah haji, terutama di hari-hari terakhir kita berada di Mina, yaitu pada tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 13 atau yang kita kenal dengan mengambil nafar tsani merupakan di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dikala melaksanakan ibadah haji, Nabi mengambil nafar tsani. Tidaklah Nabi meninggalkan Mina kecuali pada tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita dikala kita melaksanakan ibadah haji, maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nanggung ikhwatul Islam, haji itu hanya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, hanya 6 hari saja. Sehingga perjuangan kita adalah perjuangan yang jangan nanggung. Tinggal 1 hari, 12. Bukan berarti salah bagi kita yang mengambil nafar awal, atau bukan salah bagi kita yang pulang pada tanggal 12 Dzulhijjah, tapi dianjurkan kita mengambil tanggal 13 Dzulhijjah. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi, dan Nabi tidaklah melakukan kecuali yang terbaik. Bukan berarti dikala kita mengambil nafar awal itu tidak baik, tapi tentunya mengambil nafar tsani, maka amalan-amalan dan ibadah kita akan bertambah. Semakin bertambah ibadah kita, maka tentu pahala juga akan semakin bertambah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, di antara permasalahan yang biasa kita hadapi terutama di saat ini adalah masalah dikala kita tinggal di Mina. Karena memang tinggal di Mina disebut dengan kalimat mabit di Mina, yaitu bermalam di Mina. Dan ini telah kita jelaskan sebelumnya. Mabit di Mina, arti mabit itu artinya bermalam. Sehingga apabila ada orang di siang harinya mereka tidak tinggal di Mina, hanya tinggal di Mina di malam hari saja, apakah sah mabitnya atau tidak? Sah atau tidak? Sah, karena yang dituntut bagi kita hanya mabit saja. Makanya para ulama, terutama jumhur para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, di antara kadar sah dan kadar wajib mereka yang mabit di Mina adalah mereka menghabiskan lebih daripada separuh malamnya di Mina, baik di awal malam ataupun di akhir malam. Makanya kita contohkan, misalnya karena malam itu dimulai dari maghrib, berakhir di waktu fajar atau di waktu subuh. Dan malam itu bagaimana kita mengambil lebih daripada separuh malam, tinggal bagaimana kita menghitungnya. Dan itu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, berbeda antara satu musim dengan musim yang lainnya. Kalau di musim panas, terutama sekarang kita akan melakukan haji di musim panas. Musim panas itu biasanya siangnya lebih singkat daripada musim dingin. Kalau musim panas, kita tahu salat maghrib kita jam berapa? Jam 7 azannya, bahkan lewat jam 7. Subuhnya jam berapa? Jam 4. Malamnya singkat. Tapi kalau seandainya haji di musim dingin, maka subuhnya atau maghribnya kadang-kadang jam 5.30. Kadang subuhnya jam 5.30 atau jam 6. Sehingga bagaimana cara kita mengukur malam tersebut? Dihitung kapan kita melaksanakan ibadah tersebut. Dimulai dari maghribnya, ditutup dengan subuhnya. Nah misalnya sekarang kita berada di musim panas, kemudian maghribnya jam 7, anggaplah jam 7, subuhnya jam 4. Dari jam 7 sampai jam 4 itu berapa jam kira-kira? 9 jam. Berarti kita diwajibkan mabit di Mina. Kita bagi 2, 9 dibagi 2 berarti 4 jam setengah. Minimal kita berada di Mina di malam hari, bukan di siang hari. Minimal kita berada di Mina, mabit di Mina, bermalam di sana, kurang lebih 5 jam lamanya. Apabila kita sudah melakukan yang demikian di ikhwatul Islam, maka kita sudah terhitung sebagai orang yang mabit di Mina. Dan itu juga permasalahan yang biasa dihadapi oleh sebahagian kaum muslimin, terutama bagi kita yang tinggal sekarang. Mina itu ada 2. Ada yang namanya Mina Qadim, ada yang namanya Mina Jadid. Kalau kita tinggal di Mina Qadim, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya kita tinggal di Mina Jadid, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Sah haji kita atau tidak? Tinggal di Mina Jadid, sah atau tidak? Itu Mina Jadid, bukan Mina yang ditentukan oleh Nabi SAW. Bagaimana? Mina Jadid itu ikhwatul Islam, karena menginap atau bermalam di Mina diberikan izin oleh Nabi SAW bagi mereka yang tidak sanggup atau bagi mereka yang ada tugas. Makanya bagi mereka yang bertugas, aparat keamanan,
tim medis, atau misalnya ketua yang ada tugas lainnya, misalnya ada orang yang kehilangan kemudian dia berkeliling di Mekah sampai-sampai dia tidak mabit di Mina. Orang-orang yang ada uzurnya atau orang-orang yang ada tugasnya, yang mana tugas itu adalah demi kemaslahatan ibadah haji, boleh bagi mereka, diizinkan bagi mereka untuk tidak mabit di Mina. Maknanya kalau mereka tidak mabit di Mina di malam harinya, maka mereka tidak membayar denda. Sedangkan bagi mereka yang ada di Mina Jadid Ikhwatul Islam, anjuran kami, ini anjuran kami sebelum kita menyebutkan fatwa daripada para ulama. Karena memang Ikhwatul Islam, kaedah yang selalu kita bawakan, al-khuruju minal khilafi aula. Dikala kita keluar dari perbedaan para ulama, maka kita akan selamat. Kalau seandainya qadarullah kita berada di Mina Jadid, dan itu bukan di luar daripada kehendak kita atau di luar daripada kemampuan kita, maka tidak menjadi masalah. Tapi anjuran kami pribadi Ikhwatul Islam, nanti kalau kita berada di Mina Jadid, diusahakan malamnya kita berada di Mina Qadim. Kan kita tahu biasanya di musim panas, ini tradisi di sini ya. Kalau tradisi kita kami tidak tahu. Biasanya di musim panas ini, di malam hari tidak bisa kita tidur. Atau karena malamnya terlalu singkat. Kadang-kadang mereka menghabiskan malamnya. Coba misalnya kalau kita berada di Mina Qadim, mulai dari maghrib misalnya, kan banyak masjid-masjid yang ada di sana, kita duduk di dalamnya. Kemudian dari maghrib jam 7 misalnya, tambah 5, 7 tambah 5 misalnya, sampai jam 12 misalnya. Kalau kita sudah melakukan yang demikian, berarti kita sudah terhitung mabit di Mina. Kemudian kita kembali ke tenda misalnya, kembali ke Mina ke Jadid, maka itu aman bagi kita bersama. Dan itu adalah jalan yang terbaik. Tapi Ikhwatul Islam, kita juga tahu, para ulama menyebutkan, bagi mereka yang tinggal di Mina Jadid, maka mereka juga tidak berdosa di sana. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada tempat lagi bagi mereka tinggal di Mina. Mereka tidak ada lagi tempat di sana, sehingga seolah-olah Mina Jadid itu sambungan daripada Mina Qadim. Dan dikiaskan Ikhwatul Islam, misalnya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu yang dibangun oleh Nabi, berapa panjangnya Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi? Kurang lebih 35 meter saja. Lebarnya kurang lebih 30. Itu yang dibangun oleh Nabi. Nah, kita lihat Masjid Nabawi sekarang ini. Apakah ini terhitung sebagai Masjid Nabawi? Apakah dikala kita salat di dalam Masjid Nabawi hanya mendapatkan di Masjid Nabi saja mendapatkan lebih dari 1000, atau di sini pun kita mendapatkan 1000 lebih daripada 1000 dikala kita salat? Yang mana? Bahkan Ikhwatul Islam, Umar menyebutkan kalau seandainya Masjid Nabawi ini dibangun sampai di mana-mana saja, puluhan kilo banyaknya, maka itu tetap dihitung sebagai Masjid Nabawi. Padahal Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi kurang lebih hanya 35 meter saja. Kalau seandainya sambungan daripada Masjid Nabawi tersebut tidaklah didapatkan kecuali jumlah yang tadi dibangun oleh Nabi, maka betapa banyak kaum muslimin mereka tidak mendapatkan keutamaan salat di dalam Masjid Nabawi. Begitu juga dengan Mina. Hukum asalnya ini iya, tapi karena keadaan tidak ada tempat lagi, tidak muat. Itu pun kita sudah antrian 20 tahun, 12 tahun, 20 tahun. Sekarang kita mendaftar antrian berapa tahun? Ada yang 25, ada yang 30, bahkan ada yang sudah 40 tahun. Padahal itu sudah diperluas minanya. Bagaimana kalau seandainya belum diperluas? Maknanya Ikhwatul Islam, iya, tentunya kita akan mencari kehati-hatian di dalam beribadah, terutama dalam waktu-waktu yang singkat saja. Tapi kalau seandainya ada di antara kita yang tetap tinggal di sana dan tidak mungkin baginya keluar melakukan apa yang tadi kita sebutkan, maka dia tetap dihitung sebagai orang yang mabit di Mina. Jelas sampai di sini Ikhwatul Islam? Ikhwatul Islam, itu adalah berkaitan dengan masalah Mina, baik itu Mina yang lama ataupun Mina yang baru. Dan memang para ulama menyebutkan kalau tidak ada tempat lagi selama kita berada di Mina, dimanapun, selama itu masih bersambung dengan Mina, maka tetap kita dihitung sebagai orang yang mabit di Mina, walaupun kita mencari kehati-hatian di dalam agama lebih utama. Misalnya kita contohkan Masjid Nabawi, anggaplah ini sekedar contoh saja. Masjid Nabawi itu ada dua. Yang pertama Masjid Nabawi yang bagian dalam, yang kedua Masjid Nabawi yang bagian luar. Kedua-duanya sama-sama disebut dengan Masjid Nabawi. Di bagian dalam Masjid Nabawi ini, semua para ulama sepakat barang siapa yang salat di dalamnya mendapatkan lebih daripada 1000 pahala. Semua kita sepakat. Sedangkan di luar sana, yang bagian luar, itu para ulama mereka tidak sepakat. Ada yang mengatakan itu bagian dari masjid, ada yang mengatakan itu bukan bagian daripada masjid. Kita contohkan Ikhwatul Islam, kita dianjurkan kalau kita masuk masjid, apa yang dianjurkan bagi kita melakukannya? Melangkah dengan kaki kanan, kemudian kita berdoa. Nah, sekarang kami tanya kita, dikala kita melangkah kaki kanan, kemudian kita berdoa di pagar luar sana atau di dalam sini? Dalam.
Berarti bagi mereka yang melangkah dari kanan di sini, kemudian baru berdoa di sini, mereka berkeyakinan berarti yang di luar itu bukan bagian daripada Masjid Nabawi, atau mereka ragu-ragu di sana. Kita pun demikian keadaannya, apalagi para ulama. Maknanya ikhwatul Islam, di dalam ini semua kita sepakat ini adalah bagian daripada Masjid Nabawi. Di luar kita tidak sepakat, karena memang para ulama tidak sepakat. Nah, kalau kita tahu yang demikian, mana yang lebih kita cari? Yang di dalam atau yang di luar? Di dalam. Begitu juga dengan Mina. Bisa dipahami? Kita tidak mengatakan yang di sana tidak bukan bagian daripada masjid. Tapi kadang-kadang hati kita itu tidak tenang, apakah termasuk bagian masjid atau tidak. Begitu juga nanti kalau seandainya kita berada di Mina Jadid misalnya. Kadang-kadang ada pertanyaan tidak tenang misalnya bagaimana keadaannya. Makanya kalau bisa kita lakukan sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Karena itu tidak waktu yang lama. Alhamdulillah di Mina itu ada masjidnya. Sambil duduk di dalam masjid, dari maghrib misalnya sampai jam 12 kita duduk sambil baca Quran, berzikir, tidur pun tidak menjadi masalah. Yang penting kita bermalam di sana. Kemudian nanti baru kita pulang. Bisa dipahami sampai di sini? Itu adalah diantara solusi. Walaupun mereka yang tinggal di sana, para ulama menyebutkan juga mereka tetap terhitung sebagai orang yang mabit di Mina. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita melakukan mabit di Mina sampai tanggal 12 untuk nafar awal, sampai tanggal 13 untuk nafar tsani, maka setelahnya kita meninggalkan Mina dan kita tidak tahu kapan lagi kita akan berjumpa dengan Mina tersebut. Kemudian setelahnya kebanyakan bagi jemaah mereka akan mengakhirkan tawaf ifadahnya. Kalau seandainya mereka bisa melakukan di hari-hari Mina tersebut, di hari-hari tasyrik, maka alhamdulillah. Tapi kalau seandainya mereka mengakhirkan, maka juga tidak menjadi masalah. Kapan akhir kita melakukan tawaf ifadah? Waktu ifadah itu terakhirnya kapan kira-kira? Kapan? Sebelum kita meninggalkan Makkah. Maka itulah akhir daripada waktu kita melakukan tawaf ifadah. Misalnya kita akan meninggalkan Makkah di akhir bulan Dzulhijjah, maka di akhir bulan Dzulhijjah maka tetap sah bagi kita untuk melakukan tawaf ifadah. Intinya sebelum kita meninggalkan Makkah, maka itu adalah akhir batasan waktu kita melakukan tawaf ifadah. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita tawaf ifadah di sela-sela waktu kita, maka terakhir yang kita lakukan adalah tawaf wada'. Dan ifadah telah kita jelaskan sebelumnya, dan sekarang kita akan menjelaskan tawaf wada'. Tawaf wada' itu ikhwatul Islam, dia punya beberapa nama. Yang kita kenal adalah tawaf wada'. Tawaf wada' itu artinya ada tawaf di mana kita berpamitan dengan Ka'bah Musyarrafah. Sebagaimana pertama kali kita datang, kita menyebutkan atau kita melakukan tawaf qudum. Semua mereka yang datang melaksanakan ibadah haji, maka pertama kali dikala mereka sampai di Ka'bah Al-Musyarrafah atau dikala mereka sampai di Makkah Al-Mukarramah, di Ka'bah, yang pertama kali mereka lakukan adalah tawaf qudum. Apapun nama haji yang kita lakukan, yang tamattu atau yang qiran atau yang ifrad, semua kita melakukan yang namanya tawaf qudum. Kalau demikian keadaannya, tawaf qudum disebut dengan tawaf qudum, artinya tawaf kedatangan kita di Makkah Al-Mukarramah. Maka demikian juga sebelum kita meninggalkan Makkah ada yang namanya tawaf wada', bahasa kitanya. Dikala kita datang dengan tawaf, kita pergi pun dengan tawaf, maka diawali dengan tawaf qudum, diakhiri dengan tawaf wada'. Wada' ini ada yang menyebutkan namanya tawaf wada'. Ada nama-nama lain yang disebutkan oleh para ulama yang jarang kita mendengarkannya. Tawafus sadar atau tawaf akhirul ahd. Apapun nama yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, intinya bagaimana kita menjadikan hari terakhir dan amalan terakhir kita selama kita berada di Mekah adalah tawaf wada'. Kemudian tawaf wada' ini apa hukumnya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah? Bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, hukumnya adalah wajib. Bagi mereka yang berhaji, wajib bagi mereka untuk tawaf wada'. Kalau ada di antara kaum muslimin yang meninggalkan tawaf wada', maka mereka kena denda atau yang kita kenal dengan dam, yang harus mereka bayar di Mekah. Kecuali bagi mereka-mereka yang wanita yang haid dan wanita yang nifas, maka diberikan keguguran atau gugur bagi mereka kewajiban tawaf wada'. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena keadaannya. Itu yang pertama, haid dan nifas. Yang kedua, bagi mereka yang tinggal di Mekah, apakah bagi mereka yang berasal dari Mekah ada tawaf wada'nya? Ada atau tidak? Tawaf wada'. Padahal ini wajib loh, wajib haji. Bukankah di antara wajib haji adalah tawaf wada'? Nah, bagi mereka yang berasal dari Mekah, apakah ada tawaf wada'nya?
Ada atau tidak? Tidak ada wada bagi mereka yang berasal dari Mekah. Atau misalnya kita yang ingin tinggal di Mekah, apakah ada tawaf wada'nya? Ada atau tidak? Nah, bagi orang-orang ini ikhwatul Islam tidak ada yang namanya tawaf wada'. Haid dan nifas bagi mereka yang berasal dari Mekah atau bagi mereka yang ingin tinggal di Mekah, maka tidak ada tawaf wada' bagi mereka. Yang tawaf wada' itu adalah wajib bagi mereka yang ufuqiyun saja. Sehingga dari inilah para ulama memberikan sedikit solusi. Walaupun ini terjadi perbedaan di antara para ulama ikhwatul Islam, bagi kita yang memiliki uzur yang betul-betul uzur, tua, sakit, dan yang semisalnya. Tadi kita menyebutkan ada ifadah. Ifadah mereka itu kalau seandainya, perhatikan baik-baik bahasanya ikhwatul Islam, kalau seandainya mereka melakukan ifadah di akhir sebelum mereka pulang meninggalkan tanah haram, maka mereka gugur kewajiban wada' bagi mereka. Bisa dipahami? Misalnya, tentunya kita tidak melakukan yang demikian, terutama bagi kita yang diberikan kekuatan, waktu yang masih lama. Tapi tidak tertutup kemungkinan bagi saudara-saudara kita yang sudah tua, kesehatan tidak ada, atau mereka yang intinya mereka yang ada uzur, kemudian mereka mengundurkan ifadah, mereka undurkan ifadah sampai sebelum mereka pulang. Misalnya besok pulang, kemudian beberapa jam sebelum mereka pulang, mereka melakukan tawaf ifadah. Dikala mereka melakukan tawaf ifadah, maka sudah masuk sekaligus di dalamnya tawaf wada'. Kemudian ikhwatul Islam, tawaf wada' ini, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bagaimana kita menjadikan akhir daripada amalan kita di Mekah adalah tawaf wada'. Sehingga nanti kita berusaha semaksimal mungkin menjadikan akhir daripada kegiatan kita di Mekah adalah tawaf wada'. Misalnya, kalau kita pulang, dijadwalkan kita pulang jam 9 pagi, kita akan berangkat dari hotel menuju bandara. Kira-kira kalau seandainya seperti ini jadwal kita, kapan kita akan tawaf wada'? Kapan kita tawaf wada'? Kira-kira tawaf wada'? Pokoknya ikhwatul Islam, jadikan itu adalah akhir daripada pekerjaan kita. Kecuali pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin bagi kita meninggalkannya. Menunggu bis, menunggu kawan, mengangkut barang, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau seandainya perjalanan kita mulai, kita akan meninggalkan hotel, meninggalkan Makkah jam 9 pagi, jangan setelah Isya kita tawaf wada'. Terlalu jauh. Setelah Isya, kita pun nanti akan tidur di hotel kita, akan melakukan yang lainnya, banyak kegiatan kita. Sehingga itulah makna daripada apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, usahakan jadikan itu adalah bagian yang terakhir daripada amalan yang kita lakukan, kecuali yang penting-penting saja. Misalnya janjinya jam 9, jam 12 baru datang bisnya, maka tidak menjadi masalah. Atau misalnya karena kita ada kegiatan, kita ke rombongan, mengatur ini dan itu misalnya, tidak menjadi masalah. Tapi usahakan itu adalah jadikan bagian yang terakhir. Kemudian juga ikhwatul Islam, juga di antara yang perlu kami sampaikan, tawaf wada', sebagaimana yang sering kita ketahui, ketika kita ingin meninggalkan Mekah, yang meninggalkan Mekah itu bukan kita saja. Nabi juga meninggalkan Mekah. Bahkan Nabi meninggalkan Mekah untuk selama-lamanya. Tidakkah kita tahu ketika Nabi SAW berhaji pada tahun ke-10 Hijriah, 3 bulan setelahnya Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita tahu bagaimana tata cara Nabi SAW melakukan tawaf wada'? Nah, Nabi SAW ini yang dilakukan oleh Nabi SAW karena Nabi setelah berasal dari Mina, Nabi SAW kembali ke Mekah, menunggu beberapa hari di sana, menyelesaikan kewajiban saudara dan sahabat-sahabatnya yang belum melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah haji tersebut. Bahkan Nabi SAW juga menunggu istrinya yang ingin kembali berumrah, Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Aisyah dia belum berumrah, makanya dia berumrah ditemani oleh saudaranya yang bernama Abdurrahman. Kemudian setelah Aisyah berumrah, setelah sahabat selesai semuanya, maka Nabi mewajibkan kepada para sahabatnya untuk tawaf wada'. Semuanya tawaf wada'. Kemudian setelah mereka tawaf wada', maka mereka meninggalkan Makkah seperti biasa. Seperti sebagaimana kita pulang menuju hotel, menuju tempat tinggal kita, begitulah Nabi SAW meninggalkan Makkah. Sehingga ada namanya istilah yang sering kita dengarkan di ikhwatul Islam, tidak boleh bagi kita meninggalkan Makkah sambil menghadapkan punggung kita ke arah Makkah, atau yang disebut dengan qahqari. Sebenarnya ikhwatul Islam, tentunya mereka yang paling bagus tawafnya adalah Nabi SAW. Dan tentunya Nabi SAW merupakan panutan bagi kita bersama. Kalau seandainya Nabi melakukan yang demikian, maka pasti kita akan melakukannya. Tak mungkin bagi kita tidak melakukannya. Apalagi itu adalah pamitan kita kepada Makkah Al-Mukarramah.
Pamitan kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita melakukan kecuali sebagaimana apa yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf dalam keadaan mundur, maksudnya setelah tawaf Nabi pulang meninggalkan Makkah, meninggalkan Ka'bah dalam keadaan mundur, kita akan melakukannya. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi melakukan yang demikian? Kalau ada di antara kita yang mendapatkan Nabi pernah melakukannya, silakan. Tapi kalau seandainya kita tidak mendapatkan, maka lakukanlah seperti biasa. Karena itu memang sebagaimana para ulama, dan itu merupakan jumhur para ulama ikhwatul Islam. Kalau seandainya kita membaca kitab-kitab fikih para ulama, mulai dari fikihnya Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Begitu juga yang disebutkan oleh Imam Malik dan juga Malikiyah. Imam Malik yang lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah. Begitu juga dengan Imam Syafi'i, imamnya para imam yang lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah. Begitu juga dengan Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal pada tahun 241 Hijriah. Mereka tidak pernah menukilkan di dalam masalah bab haji, dalam rangka Nabi SAW melaksanakan ibadah haji, Nabi tidak menukilkannya, atau mereka tidak menukilkan dari Nabi demikian. Kalau seandainya mereka menukilkan, atau ada salah satu di antara mereka yang menukilkan demikian, kita akan melakukannya. Tapi sayang mereka tidak menukilkannya, karena memang ini adalah bagian daripada ibadah ikhwatul Islam. Tentunya ibadah, patokan kita bersama adalah baginda Nabi yang mulia, sesuai dengan pesan Nabi itu sendiri, litakhudhu manasikakum, hendaklah kalian mengambil manasik dariku. La'alli, apa kata Nabi? Karena aku kemungkinan tidak akan lagi melaksanakan haji setelah tahun ini. Dan betul adanya ikhwatul Islam, itu adalah haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita mempelajari bagaimana tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua mendapatkan haji yang diinginkan oleh Nabi bagi umatnya untuk mereka mendapatkannya, yaitu yang dikenal dengan haji mabrur. Dan semoga kita semuanya mendapatkan haji yang mabrur. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita tentang masalah haji kita cukupkan hari ini sampai di sini, dan insya Allah keesokan hari kita akan kembali melanjutkan. Kalau bisa kita akan kembali mengulang sedikit tentang tata cara melaksanakan ibadah haji, tentunya saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Sekarang kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah dilontarkan ikhwatul Islam, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah ibadah haji. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan mina jadi telah kita jawab. Yang kedua, bolehkah yang mendorong kursi roda sekaligus dengan yang didorong? Mungkin berkaitan dengan mina jadi juga ikhwatul Islam. Intinya bagi mereka yang ada di mina jadi, kalau bagi mereka bisa keluar silakan, kalau tidak maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang berikutnya, apakah wanita yang haid ikut berihram di hari bulan Dzulhijjah? Ikut atau tidak? Wanita dalam keadaan haid, mereka ikut berihram atau tidak? Ikut ikhwatul Islam, sama dengan ibunda kita Aisyah. Ibunda kita Aisyah pas kebetulan, makanya disinilah para ulama berbeda. Kita tahu sebuah perbedaan yang luar biasa yang kita kenal dengan umroh berkali-kali. Para ulama, kenapa mereka berbeda? Dan selalu kita sebutkan ikhwatul Islam, perbedaan itu muncul dari memahami nas-nas hadis ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalil para ulama itu satu, tapi dalam memahami dalil itulah mereka berbeda-beda. Salah satunya dalam masalah kisah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita tahu ibunda kita Aisyah hajinya haji apa? Tamattu, qiran atau ifrad? Qiran atau ifrad? Nah, dari jawaban kita ini, maka kita akan tahu apa jawaban dan hukum bagi mereka yang melaksanakan umrah berkali-kali. Bagi mereka yang mengatakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dia melaksanakan haji qiran, dan kita tahu haji qiran adalah haji yang diawali dengan umrah. Iya atau tidak? Betul nih? Atau ragu nih? Qiran adalah haji sama dengan tamattu, hanya saja perbedaannya tamattu dengan qiran umrahnya berbeda. Maknanya, kalau qiran itu langsung nempel dengan hajinya, kalau tamattu berpisah dari hajinya. Nah, kalau kita mengatakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dia melaksanakan haji qiran, kemudian setelah haji qiran ibunda Aisyah kembali melaksanakan ibadah umrah, berarti boleh berumrah 2 kali atau tidak? Boleh atau tidak? Bagi yang mengatakan qiran, maka boleh.
Bisa dipahami? Walaupun saya yakin belum semuanya paham. Karena memang berat memahaminya ya kata Islam. Paham atau tidak paham? Insya Allah sedikit demi sedikit kita akan paham. Nah, kalau bagi kita yang mengatakan ibunda kita Aisyah melaksanakan haji qiran yang diawali dengan umrah, kemudian haji, kemudian ibunda kita Aisyah umrah lagi, berarti berapa kali umrahnya? 2. Berarti boleh tidak umrah berkali-kali? Dari hadis Aisyah. Kalau kita mengatakan qiran, tapi kenyataannya, apakah pertama kali ibunda kita Aisyah dikala sampai di Mekah, ibunda kita Aisyah melakukan tawaf? Berarti tidak qiran. Tadi mengatakan qiran, berarti tidak qiran namanya. Ibunda Aisyah pertama kali sampai di Mekah, ibunda Aisyah dia dalam keadaan haid. Berarti bagi mereka yang haid tidak boleh bagi mereka tawaf. Yang tadinya niat ibunda kita Aisyah sama dengan Nabi, maka Nabi memerintahkan dia merubah niatnya. Boleh tidak kita merubah niat dalam ibadah? Boleh atau tidak? Kemarin telah kita jelaskan boleh merubah niat. Karena Aisyah tidak bisa melakukan qiran, Aisyah tidak bisa tawaf dalam keadaan haid. Maka Nabi mengatakan lakukan semuanya kecuali jangan tawaf. Sehingga ibunda kita Aisyah tidak tawaf. Dari sini para ulama mengatakan berarti haji ibunda Aisyah bukan qiran, tapi ifrad. Walaupun niat pertama adalah qiran, tapi karena dia haid dirubah niatnya menjadi ifrad. Kemudian kenapa ibunda kita Aisyah melakukan umrah setelahnya? Karena ikhwatal Islam, ibunda kita Aisyah, coba perhatikan, ibunda kita Aisyah setelah Nabi SAW bersiap-siap ingin pulang bersama para sahabatnya. Perhatikan baik-baik. Dikala Nabi ingin pulang ke kota Madinah dengan para sahabatnya, maka datanglah ibunda kita Aisyah kepada Nabi mengadu, "Ya Rasulullah, semua orang yang ada di sini mereka pulang dengan membawa umrah dan membawa haji, kecuali saya." Maknanya semua sahabat Nabi ada umrahnya, ada hajinya. Karena mereka melakukan tamattu atau qiran, tidak ada yang ifrad. Kemudian Aisyah datang kepada Nabi mengatakan yang demikian, semuanya melakukan demikian, kecuali saya, kata Aisyah. Maka saya tidak mau. Aisyah, kita tahu bagaimana ibunda kita Aisyah, orang yang paling dicintai Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi? Kalau demikian keadaannya, pergilah kamu melaksanakan umrah. Kenapa Aisyah meminta? Karena dia belum umrah. Makanya dia minta umrah, supaya nanti dia pulang sama dengan yang lainnya. Orang pulang dengan membawa umrah dan haji, dia pun pulang dengan membawa umrah dan haji, walaupun umrahnya diakhirkan. Kemudian ikhwatal Islam, tentunya Aisyah tidak mungkin pergi sendiri, karena tanah haram Makkah itu jaraknya kurang lebih 23-20 kilo dari Ka'bah Al-Musyarrafah. Tidak sama dengan Madinah. Kalau Madinah, tanah haramnya kurang lebih hanya sekitar 8 kilo. Kalau di Mekah itu lebih besar, lebih jauh, 20 atau 25 maksimal. Nah, kemudian dikala Aisyah pergi, tak mungkin Aisyah pergi sendiri. Maka dia diperintahkan oleh Nabi ditemani oleh saudaranya yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman, kita tahu orang dulu berjalan kaki atau menggunakan onta atau kuda. Kebanyakan mereka menggunakan onta. Abdurrahman, padahal itu kesempatan baginya, nanggung. Tapi dikala dia menemani saudarinya ibunda Aisyah, dia tidak umrah. Yang umrah itu hanya Aisyah. Bisa dipahami? Abdurrahman, padahal kita tahu berjalan kaki 20 kilo lumayan. Abdurrahman yang menemani ibunda kita Aisyah, dia tidak umrah. Yang umrah itu hanya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha saja. Maka dikala Aisyah keluar ke tanah haram, keluar dari tanah haram menuju tanah halal, maka itulah sekarang yang disebut dengan Masjid Aisyah, atau yang kita kenal dengan Tan'im, karena di sanalah ibunda kita Aisyah mengambil miqat bersama saudaranya Abdurrahman. Aisyah umrah, Abdurrahman tidak. Nah, pendapat ini itulah yang disebutkan oleh para ulama, tidak boleh umrah berkali-kali. Dari pendapat yang kedua ini, mana yang benar, yang pertama atau kedua? Boleh ragu ya? Maknanya ikhwatal Islam, itu adalah pendapat para ulama. Kalau kita mengambil pendapat yang pertama silahkan, kalau kita mengambil pendapat yang kedua juga silahkan. Bisa dipahami? Paham atau tidak? Kami sendiri tidak bisa memberikan tekanan apakah yang pertama atau kedua. Tapi ikhwatal Islam, kemudian ibunda kita Aisyah, dia sedang keadaan haid, dia menangis. Kemudian ketika dia menangis, maka Nabi berpesan kepadanya, terutama bagi wanita-wanita yang haid, sesuai dengan pertanyaannya, lakukan semua yang dilakukan oleh jemaah haji, semuanya tanpa terkecuali, kecuali tawaf. Berarti dikala ibunda Aisyah dalam keadaan haid, dia tetap berada di Mina, dia berada di Arafah berdoa,
dia kembali ke Muzdalifah, dia kembali ke Mina, dia melontar, dia memotong rambutnya, semuanya dia lakukan. Jadi mereka yang haid tidak ada halangannya. Wajib bagi mereka tanggal 8 Zulhijjah berniat sebagaimana jamaah-jamaah pada umumnya. Bisa dipahami? Tadi ikhwatul Islam. Jika tidak, apakah berihram dari hotel? Kita sudah menyebutkan bahwa wajib bagi mereka untuk berihram. Bagi mahram suami yang akan menemani umrah istri yang tadi haid, hanya sebatas menemani saja. Tentunya ikhwatul Islam, tentunya apabila istri kita yang, misalnya bagi kita yang ingin berangkat meninggalkan Madinah menuju Mekah, sampai di Mekah atau sebelum ketika masih di Madinah, keluarga kita dalam keadaan datang bulan, maka lakukan semuanya. Tetap berniat, di miqat harus ambil niat, kemudian dia tetap bertalbiyah, lakukan semuanya. Kemudian sampainya di Mekah, mereka tidak berumrah. Setelah dia selesai haidnya, maka nanti baru dia berumrah. Bagi suaminya yang ingin menemani dirinya, terutama di zaman sekarang ini ikhwatul Islam, karena sulit bagi kita masuk kecuali dengan menggunakan pakaian ihram, maka pakailah pakaian ihram tersebut. Karena ada kemaslahatan yang lebih besar, yaitu mengawani istri tercinta kita. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya, bolehkah calon haji berpuasa di awal Syawal, di awal Zulhijjah? Boleh atau tidak? Ya. Di awal Zulhijjah boleh berpuasa atau tidak? Ya. Nah, tidak atau boleh? Ya. Dianjurkan. Kenapa? Karena awal Zulhijjah itu kita tahu, kita selalu menyebutkan ada 3-10, ada 3-10 yang utama dan semuanya ada nilai puasa di dalamnya. 10 yang pertama, akhir 10 Ramadan. 10 yang kedua, awal 10 Muharram. 10 yang ketiga, awal bulan Zulhijjah. Di antara ibadah yang paling mulia yang dilakukan di sana secara umum, ini di awal Zulhijjah ya, secara umum adalah ibadah puasa. Makanya kalau ada di antara kita yang punya masjid, atau ada di antara kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, berikan kepada kaum muslimin berbuka. Karena waktu itu dianjurkan. Makanya nanti kita akan melihat di Masjid Nabawi, Haram Makkah, Madinah, itu kalau tanggal 1 sampai tanggal 9 itu seperti bulan Ramadan. Karena memang itu dianjurkan bagi yang berhaji atau tidak. Nah, bagi yang berhaji, terutama dikala mereka sudah memulai niat tanggal 8, tentunya tidak lagi, apalagi tanggal 9. Makanya berpuasa terutama tanggal 9 Zulhijjah bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, hukumnya makruh. Kalau ada yang berpuasa tidak berdosa, tapi kalau mereka berpuasa hukumnya makruh. Tentunya kita tidak mau melakukannya. Kita penat, kita lelah, tapi makruh hukumnya. Kenapa ikhwatul Islam? Karena tanggal 9 itu adalah hari raya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Dan kemarin kita menyebutkan Nabi SAW tanggal 9 Zulhijjah, mulai setelah Nabi salat zuhur dan asar sampai terbenamnya matahari, Nabi berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasa 1 jam kita mengangkat tangan, lelah, penat. Makanya dianjurkan bagi kita tidak berpuasa tanggal 9. Kecuali juga apalagi berpuasa pada di awal-awal Zulhijjah ini ikhwatul Islam, bagi kita yang tidak ada membayar dam. Makanya bagi mereka yang tidak membayar dam, karena bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu' dan haji qiran, boleh bagi mereka ada 2. Yang pertama membayar dam, yang kedua berpuasa. Ada yang berpuasa tidak menjadi masalah, ada yang bayar dam juga tidak menjadi masalah. Kalau bagi mereka yang membayar dam selesai. Kalau bagi mereka yang berpuasa 3 hari di sini, 7 hari di daerahnya. Kalau mereka berpuasa di sini, kapan dimulainya? Dimulainya setelah mereka melakukan umrah wajib. Misalnya nanti kita melakukan ibadah umrah, kemudian kita tahallul mencukur rambut, kemudian setelahnya maka boleh bagi kita untuk berpuasa 3 hari berturut-turut ataupun tidak, maka kita gugur kewajiban dam. Kalau kita tidak ada waktu seperti mereka yang melakukan haji qiran, maka boleh berpuasa pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah bagi mereka yang tidak bayar dam. Jadi maknanya ya ikhwatul Islam, bolehkah calon haji berpuasa di awal Zulhijjah? Maka jawabannya sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan. Terutama di awal-awal Zulhijjah, kita belum ngapa-ngapain, kita belum terikat dengan ibadah. Kalau seandainya ada di antara kita yang berpuasa, itulah yang terbaik. Karena puasa itu adalah amalan-amalan yang luar biasa. Kita tahu di antara salah satu keutamaan berpuasa,
Allah menyediakan bagi mereka sebuah pintu yang bernama pintu Rayyan. Harus kita tahu, pintu Rayyan itu bagi mereka yang berpuasa. Puasa yang mana? Nah, kita selalu mendengarkan ada pintu di surga yang bernama pintu Rayyan disediakan bagi mereka yang berpuasa. Puasa yang mana? Sama saja. Puasa Ramadan, semua kita wajib melakukannya, itu kewajiban. Tapi pintu itu disediakan bagi mereka yang membiasakan dirinya berpuasa di luar Ramadan. Bisa dipahami? Itulah pintu Rayyan. Kemudian ikhwatul Islam, seorang yang wanita yang haid di tanggal 10 bagaimana hajinya? Tadi telah kita jawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa amalan yang paling utama dikala kita wukuf? Ini pertanyaan kemarin belum selesai kita jawabnya ikhwatul Islam. Amalan yang paling utama adalah berdoa sebagaimana Nabi melakukannya. Makanya nanti kami anjurkan di pagi wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, di pagi harinya istirahatlah di sana. Istirahat supaya apa? Supaya nanti siangnya sampai sorenya kita kuat beribadah. Misalnya kita makan sebelum zuhur, atau kita ingin tidur sebelum zuhur. Karena setelah zuhur dan asar itu waktu, jangan lagi waktu yang lainnya. Makan pun kalau bisa diundur atau diawalkan, sehingga nanti kita fokus beribadah dan berdoalah di sana sebanyak-banyaknya. Kemudian bagi kita bersama ikhwatul Islam, ini awal saja, besok akan kita sempurnakan dan kita akan ulang. Tentunya ibadah yang paling mulia yang kita lakukan selama kita berada di sini adalah berdoa kepada Allah. Bahkan tidak ada ibadah yang kita lakukan kecuali semuanya adalah doa. Mulai dari kita berangkat dari Madinah, semuanya isi dengan doa. Tapi ketahuilah, dikala kita berdoa, yang kita inginkan adalah bagaimana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mencari segala macam cara bagaimana doa tersebut bisa dikabulkan. Ada sebuah cerita ikhwatul Islam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dikala ada salah seorang sahabat Nabi yang berdoa. Sebelum dia berdoa, tentunya sebelum berdoa wajar membaca Al-Fatihah atau memuji Allah kemudian berselawat kepada Nabi. Kemudian sahabat ini mengatakan, Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nabi mendengarkan sahabat ini mengucapkan kalimat ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'ala Allah bismihi al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam ini ada cerita ikhwatul Islam. Dulu di zaman Nabi Musa alaihi salam ada salah seorang yang mengetahui Ismullahil A'zam. Karena tidak semua orang tahu, terutama umat-umat sebelumnya. Tidak ada doa yang dia panjatkan kepada Allah kecuali Allah pasti kabulkan doanya. Itu di umat terdahulu. Nah, di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah atau Nabi membocorkan sedikit apa itu Ismullahil A'zam. Karena jangan kita berdoa kecuali kita mendahului dengan Ismullahil A'zam. Alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang apabila seorang hamba mengawali doa dengan kalimat tersebut, tidaklah dia meminta kecuali Allah kabulkan, Allah berikan. Tidaklah dia berdoa kecuali Allah kabulkan. Apa tujuan kita berdoa kepada Allah? Agar Allah kabulkan. Lakukan sesuatu yang bisa mendatangkan Allah mengabulkan doa. Salah satunya doa ini. Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdak la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Maka mintalah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kali kita ingin meminta kepada Allah, awali dengan kalimat ini. Misalnya kita ingin meminta diampunkan oleh Allah, awali Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ampunkan dosaku ya Allah. Kemudian ingin meminta agar Allah lancarkan rezeki kita, awali lagi. Sehingga dengan kalimat-kalimat ini bisa kita memanfaatkan waktu selama kita berada di Arafah. 6 jam itu tidak akan terasa. Tapi kalau seandainya kita langsung doa begitu saja, semuanya doa, deret doanya misalnya, maka 1 jam kita akan lelah.
1 jam itu kita sudah merasa bosan. Dan kita harus tahu, selama kita berada di Arafat, lawan rasa bosan. Karena Allah tidak akan bosan sampai kita yang bosan. Innallaha la yamal hatta tamal. Allah tidak bosan sampai kita yang bosan. Makanya pandai-pandai caranya umat Islam. Salah satunya, setiap kali kita mengawali doa, maka awali dengan kalimat ini. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Karena tidak ada yang hafal, berarti kita tutup dulu sampai di sini. Kalau sudah hafal, nanti kita mulai lagi. InsyaAllah bisa dilihat di internet Ikhwatul Islam. Itulah kesempatan kita. Doa itu banyak sekali, tapi jangan lupa ini adalah kunci daripada kata doa. Allahumma inni as'aluk. Kita ulang sekali dulu ya. Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kemudian minta apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Allah kabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Tidak ada satupun di antara kita kecuali diberikan kesehatan, kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah, semoga Allah melancarkan perjalanannya. Allah mudahkan urusannya. Dan Allah jadikan haji kita semua adalah haji yang mabrur. Sa'i kita adalah sa'i yang masykur. Dan dosa kita adalah dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وكل عبادتنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وقليلنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.